Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ketiga saya, yaitu yang membahas permasalahan keamanan dalam implementasi IoT. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Di sini pengertian IoT yang secure. IoT yang secure aman adalah ekosistem perangkat IoT yang dirancang dengan proteksi berlapis untuk menjaga data dan sistem dari peretasan, mencakup 3 pilar utama CIA Triad. Oke, di sini ada confidentiality, kerahasiaan data sensor pengguna, transkripsi sehingga tidak bisa diintip pihak luar. Integritas data dan perintah tidak dapat dimanipulasi atau diubah di tengah jalan. Availability atau ketersediaan perangkat dan layanan selalu siap beroperasi tanpa lumpuh akibat serangan seperti DDoS. Kunci utamanya bukan cuma pasang password, tapi mencakup enkripsi data, autentikasi kuat tanpa password default, dan dukungan pembaruan sistem firmware update secara berkala. Oke, lanjut. Jenis-jenis isu keamanan dalam IoT. Satu, password default atau lemah. Banyak perangkat pakai kata sandi bawaan seperti admin atau admin, sehingga mudah dibobol. Yang kedua, tanpa enkripsi data. Transmisi data tidak dienkripsi menggunakan HTTP atau MQTT biasa, rentan diintip oleh dan dimanipulasi man in the middle. Yang ketiga, firmware jarang diperbarui, celah keamanan pada sistem jarang ditambal karena keterbatasan memori atau fitur perangkat. Yang keempat, ancaman botnet. Perangkat rentan dibajak massal menjadi botnet untuk melumpuhkan jaringan atau server lain. Yang kelima, akses fisik rentan. Perangkat di area publik tanpa proteksi fisik mudah diretas langsung melalui port internal. Kemudian penanggulangan isu keamanan IoT. Ganti kredensial default, wajibkan pergantian kata sandi bawaan pabrik dan terapkan autentikasi kuat seperti multifaktor authentication atau token digital. Kemudian terapkan enkripsi end-to-end, enkripsi seluruh lalu lintas data yang dikirim maupun disimpan menggunakan protokol amanan seperti TLS atau SSL atau Secure MQTT. Kemudian segmentasi jaringan VLAN. Pisahkan jaringan perangkat IoT dari jaringan utama agar jika satu perangkat diretas, sistem lainnya tetap aman. Kemudian pembaruan firmware otomatis. Lakukan penambahan patching celah keamanan secara berkala melalui pembaruan over the air yang terverifikasi. Kemudian proteksi fisik dan monitoring apakah port fisik berangkat dari akses langsung serta menggunakan intrusion detection system IDS untuk mendeteksi lalu lintas data yang mencurigakan. Kemudian studi kasus aktual, serangan botnet Mozi 2.0 dan Mirai 2024-2025. Satu, latar belakang dan kasus atau masalahnya. Di sini kejadiannya malware varian baru seperti Mozi 2.0 dan Matrix Botnet secara masif membajakan jutaan perangkat IoT di wilayah Asia Tenggara dan global. Kemudian target perangkatnya kamera CCTV, DVR, smart router, dan perangkat jaringan rumahan atau kantor. Kemudian penyebab utamanya perangkat masih menggunakan credential bawaan pabrik seperti admin dan firmware usang yang tidak pernah diperbarui, unpatched vulnerabilities. Dampaknya, perangkat yang terinfeksi dikendalikan secara jarak jauh untuk melancarkan serangan DDoS skala besar yang menyebabkan downtime layanan penyediaan cloud dan ISP selama puluhan jam. Kemudian penanggulangan yang dilakukan, mitigasi dan solusi. Nah, di sini ada penanggulangannya. Yang pertama itu ganti kredensial dan isolasi akses.
menutup port sensitif seperti Telnet dan SSH dari akses publik, yang mengubah seluruh kata sandi bawaan dengan kombinasi karakter yang kuat. Yang kedua, pembaruan firmware masif. Produsen merilis patching keamanan baru dan mewajibkan pengguna mengganti kata sandi saat pertama kali perangkat diaktifkan. Yang ketiga, penerapan anti DDoS dan segmentasi network. Penyedia layanan ISP atau cloud menggunakan teknologi mitigasi DDoS seperti Cloudflare atau aplikasi scrubbing, serta menerapkan segmentasi jaringan VLAN untuk mengisolasi trafik berbahaya dari botnet. Oke, ini untuk referensinya saya ambil dari Google. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.